Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Teacher Melva di Pensil Warna TV. Hari ini saya mau berbagi atau sharing tentang mengajar bahasa Inggris di kelas. Saya ambil contoh, saya mengajar di kelas 5 tentang nilai mata uang. Nah, bagaimana cara seorang guru menjelaskan nilai mata uang di kelas 5? Kebanyakan guru langsung menjelaskan 1000 5,000 Nah, ini kan berat buat anak-anak. Mereka itu kalau cuma ngapalin mungkin semuanya bisa, tapi besok, lusa, di masa yang akan datang mereka akan lupa. Dengan gampangnya mereka akan lupa. Nah, bagaimana caranya supaya mereka ingat? Itu sebabnya saya selalu mengajari mereka artinya atau pemahaman akan nilai uang itu. Misalnya, uang 1000. Uang 1000 ini bisa untuk beli apa? Nah, anak-anak kan suka jajan ke kantin. Jadi saya analogikan uang 1000 bisa untuk beli 1 permen. Uang 2000 bisa untuk beli 2 permen. Seterusnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi yang bisa dipahami mereka. Anak-anak sekarang kan sudah tahu tuh uang 1000 yang bagaimana, uang 2000, 5000 yang bagaimana warna dan bentuknya. Kalau bisa pada waktu mengajar itu kita bawa alat peraganya, yaitu uang. Uang palsu kan sudah banyak dijual murah-murah harganya. Jadi kita bawa alat peraga itu ke dalam kelas. Kita tunjukkan ini uang 5000 bisa beli 5 permen. Ini uang 10.000 bisa beli 10 permen. Tuh kan? Nah, kalau uang 2000 dikasih uang 100 jadi berapa? Nah, ini pasti jawabannya 2100. Nah, kalau guru yang mau membuat suasana kelas itu agak sedikit hidup, bisa dengan bercanda. Misalnya, kalau uang 5000 dikasih uang 1000 jadi apa? Jadi kegemukan. Nah, seperti itu. Kalau saya di dalam kelas kan selalu suka bercanda-canda dengan murid. Kalau uang 5.000 dibawa ke mall, bisa nggak? Nah, pasti anak-anak jawabnya bisa. Pasti beli permen 5 gitu kan. Kalau nanti saya jawabnya, nggak bisa. Dia kan tersesat. Uang 5.000 nggak bisa dibawa ke mall. Terus pasti yang anak-anak yang apa? Karena di mall semua mahal. Nah, begitu pasti mereka ada yang tertawa kalau mengerti. Nah, kalau ada yang tertawa itu, pasti mereka tuh mengerti. Di situ guru bisa, oh ini anak mengerti. Anak yang tidak tertawa tadi, kita nggak tahu kenapa. Apakah tidak mengerti, apakah ngantuk, apakah memang tidak suka dengan pelajarannya. Banyak alasannya. Tapi untuk 1 poin kita berhasil. Karena anak yang tertawa tadi. Nah, untuk anak yang tidak ada respon tertawa, bisa ditambahkan dengan cara lain. Misalnya disuruh maju ke depan, supaya dia lebih fokus. Atau disuruh berdua dengan temannya, supaya dia lebih percaya diri. Banyak cara untuk membuat anak-anak bisa memahami pelajaran bahasa Inggris yang kita ajarkan itu. Tapi yang jelas, kalau saya pribadi, mereka harus paham dulu, walaupun itu bukan bagian dari bahasa Inggris. Memang gak cukup waktu 1 jam untuk mengajari mereka, karena harus saya ajarin dulu, harus paham dulu, baru nanti kemudian ke bahasa Inggrisnya. Kalau saya seperti itu. Misalnya pelajaran yang lainnya, pelajaran di kelas 3 itu benda-benda di dalam kelas, things in the classroom. Itu meja, kursi. Kita kalau suruh langsung hafal meja, table, kursi, chair, bakalan lupa. Nah, bagaimana cara saya untuk mendidik mereka supaya ingat? Saya memberi dulu penjelasan. Kursi untuk apa? Duduk. Jadi udah lengket ya. Meja untuk apa? Tempat meletakkan barang-barang. Jendela, pintu, semua harus dijelaskan satu demi satu. Walaupun hanya sedikit yang bisa dijelaskan karena waktunya singkat, itu nggak jadi masalah. Yang penting dia nanti dampaknya ke belakang hari adalah dia lama bisa ingat itu, bahkan ingat selama-lamanya. Seperti itu. Nah, terus dia juga
setelah dia paham, dia akan menjadi lebih suka dengan pelajarannya. Karena nggak langsung dijejali dengan yang sulit. Meja, table, kursi, chair. Menurut sebagian anak itu sulit. Tapi kalau meja untuk meletakkan barang-barang, kursi untuk tempat duduk, itu kan hal yang mudah. Jadi dia suka dengan pelajaran itu. Baru setelah dia mulai suka, masukkanlah pelajaran bahasa Inggrisnya. Kalau saya begitu. Seperti itulah dia. Nah, selanjutnya setelah anak-anak paham intinya, lalu saya masuk ke bahasa Inggris. Step by step, satu persatu saya masukkan, sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, lalu saya ajarkan untuk latihan. 1 soal, 2 soal, paling banyak 5 soal. Nah, satu hal yang paling penting untuk guru bahasa Inggris adalah dictation. Kalau saya tetap menerapkan dictation karena ini penting. Dengan dikte ada beberapa hal yang didapat. Ketika kita mengucapkan, anak menulis apa yang kita ucapkan. Itu dia satu fokus. Yang kedua dia melatih daya ingat. Ini hurufnya apa ya, melatih daya ingat. Yang ketiga, kelas tidak ribut. Kelas tetap tenang karena anak berusaha untuk fokus dan mengingat-ingat pelajarannya. Jadi dia tidak sempat untuk menggosip ke sebelahnya, tidak sempat untuk nanya-nanya temannya. Jadi tergantung gurunya bagaimana dia membuat peraturan di kelas itu. Tapi pelajaran dikte itu sangat penting bagi saya dan itu saya selalu. Nah, setelah latihan dan dikte, kemudian saya membiasakan untuk membuat PR yang bisa dijawab. Jadi sebelum PR itu dibawa pulang, sama-sama di kelas mengerjakannya. Anak-anak ini PR ya. Nah, nanti satu begini jawabannya. Apa itu table? Sama dengan titik-titik ya, bla bla. Table itu meja. Nah, sampai 5 al sudah tahu jawabannya. Pastikan satu-satu sudah ngerti, lalu buatlah itu menjadi PR. Nah, seperti itu. Jadi sudah 4 tahap untuk melengket pelajaran itu di kepala, di pikiran. Ya kan? Mungkin itu tahapannya agak lama, tapi setelah itu dia akan selalu ingat. Nah, kalau untuk anak yang jenius pasti ingat, yang pintar pasti ingat. Bagaimana dengan anak yang menengah bawah atau bodoh? Nah, ini tugas berat untuk orang tua. Selain pelajaran yang dari sekolah atau latihan-latihan yang sudah didapatnya dari sekolah, orang tua itu wajib untuk menambahkan latihan di rumah kalau mau anaknya seperti yang diharapkan, pintar atau jenius. Orang tua nggak bisa diam aja mengharapkan apa yang didapat di sekolah, tapi harus juga melatih di rumah, menyeimbangkan makanan, minuman yang bergizi untuk anaknya, serta latihan-latihan diulang-ulang. Banyak orang tua yang mengeluh, kan nggak bisa, bahasa Inggris aku nggak ngerti. Nggak masuk ke kepala aku bahasa Inggris, biarlah situ katanya. Nanti udah besar tahunya itu. Itu salah. Justru bahasa itu harus dari kecil. Bahasa itu harus dipraktekkan dari semenjak kecil. Supaya dia lengket dan menjadi bahasa sehari-hari. Kalau sudah lengket dia nggak perlu belajar menghafal mati-matian kalau sudah besar. Karena sudah lengket dari kecil. Nah, orang tua kalau nggak tahu apa yang mau dilatih untuk anaknya, yang diberikan gurunya itu aja lagi dilatih. Orang tua bisa lihat PR yang diberikan gurunya. Oh ini, ya itu lagi yang dilatih. Nggak apa-apa. Karena sedikit banyak itu sangat membantu anaknya untuk bisa lebih cekatan lagi. Tadinya yang jawabnya bisa dia ingat 3, karena orang tua membantu bisa jadi 5. Setelah 5 bisa jadi 10. Demikian seterusnya, jadi banyak kosakata yang diingat oleh anaknya. Jadi orang tua nggak bisa lepas tangan. Nah, gitu dia kan. Dan kebetulan ya zamannya ini banyak orang tua yang sibuk sendiri. Gadget, konten. Nah, dia lebih mementingkan konten kreatornya itu daripada mementingkan perkembangan anaknya. Kita bicara tingkat SD, sekolah dasar. Anak sekolah dasar itu sangat membutuhkan perhatian orang tuanya. Kalau nggak bisa 2 orang, ya minimal 1 orang lah, yaitu ibu. Karena ibu yang paling dekat dengan anak dan kebanyakan ibu juga tidak bekerja, mencari nafkah. Jadi bisalah diatur waktunya. Nah,
ibu yang sibuk sana sini, yang tak menentu, kebanyakannya sering mengeluh ke sekolah. Ini kok kayak gini, ini kok kayak gitu. Janganlah begini, janganlah begitu. Nah, ini orang tua yang bagaimana gitu. Maunya apa? Kadang-kadang guru juga tidak bisa nyambung dengan kemauan orang tua yang seperti itu. Terlalu banyak mencampuri, tapi tidak berbuat apa-apa di rumah untuk anaknya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang jadi tidak nyambung, jadi tidak tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, kalau ingin anaknya mau pintar, tapi step-stepnya itu, langkah-langkahnya itu tidak dikerjakan, ya kan nggak nyambung. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah dia connect orang tua dengan guru, saya yakin anak tersebut pasti bisa. Ya, pasti bisa dan nilainya juga bagus. Gitu dia. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi benar-benar paham. Ini kalau yang pengalaman saya, karena saya nggak pernah bekerja di sekolah-sekolah yang mahal atau sekolah yang itulah, tapi saya lebih banyak pengalaman di sekolah-sekolah menengah ke bawah. Itu saya sering temukan anak-anak tuh tidak lengkap alat tulis, bahkan pensilnya atau pulpennya itu yang paling penting pun tidak ada. Apalagi kalau kita periksa buku-buku tulisnya tidak lengkap. Ini juga menjadi kendala untuk kita di dalam kelas mengajar anak-anak tersebut. Akhirnya kita kan tidak boleh marah gitu karena dia tidak bawa. Akhirnya anak tersebut melihat teman-temannya, kalau saya ada lebih pulpen, ada lebih pensil, bisa saya berikan pinjam. Kalau tidak ada, atau anak itu ada 2-3 orang yang tidak lengkap alat tulisnya, bagaimana? Nah, jadinya anak vakum, diam aja, hanya bisa tengok sini, tengok sana. Akan terhalang lagi. Jadi banyak halangannya sebenarnya. Nah, ya itulah pengalaman pribadi saya mengajar bahasa Inggris itu. Kemudahan-kemudahan yang saya hadapin, kesulitan-kesulitan yang saya hadapin, kebanyakannya itu ya dari sisi tidak bersambungnya antara guru dan orang tua. Tapi kemudahan-kemudahan yang saya dapatin itu adalah semakin saya banyak pengalaman mengajar, saya sudah lebih tahu cara mengatasi masalah-masalah itu. Saya rasa ini sekedar sharing-sharing saya untuk mungkin ada di sini yang pemula menjadi guru, atau mungkin untuk menjadi tambahan inspirasi untuk ke depan, atau mungkin ada di sini orang tua yang mungkin belum maksimal untuk mendukung anak. Ya, semoga video ini bermanfaat, berguna bagi semuanya. Dan terima kasih, jangan lupa subscribe dan like dengan Teacher Melva.